Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zafrinda Prayogo, NRP 5214113 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Nah, ketemu lagi sama saya di channel saya. Nah, sekarang kita masuk video keempat tentang knowledge area. Loh, apa nih? Oke, next dulu. Oke, wes. Jadi, cost management plan. Dari 10 knowledge area sekarang kita masuk yang keempat, yaitu cost management plan. Nah, cost management plan itu apa sih? Kita dari dengar katanya aja cost, berarti kita bakalan memanajemen biaya dari apa ya? Dari project, karena kita belajar tentang manajemen project. Nah, yang pertama, cost and project cost management. Bedanya apaan? Cost itu seperti kita lihat di sini ada gambarnya, ada celengan, ada duit, ada apa nih, penyimpanan, ada kunci, ada statement susunnya. Ini pokoknya gambar nyari dari Google sih. Ini tentang cost itu apa? Cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan atau terdahulu untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diberikan dalam pertukaran. Nah, itu pokoknya cost itu intinya biaya buat project kayak. Terus itu project cost management. Nah, kita bicara prosesnya yang diperlukan untuk mastiin bahwa project yang kita jalankan itu sesuai nggak apa sama yang dianggarkan dari stakeholder, dari sponsor atau stakeholder, sama time management yang sebelumnya kita buat, time terus scope. Nah, itu sesuai apa enggak sama biaya yang bakal kita keluarkan. Nah, selanjutnya, kenapa cost management itu penting, apalagi khususnya ini di bidang IT. Nah, cost management di bidang manajemen proyek IT ini juga sangat penting, soalnya biasanya kalau proyek-proyek IT itu nggak memperkirakan biaya yang realistis gitu dari awal. Soalnya kalau proyek IT itu biasanya kan sifatnya nggak pasti dan produknya itu nggak terlalu kelihatan. Beda kalau misalnya kita bicara tentang proyek bangunan, pasti kan kelihatan tuh kalau batanya kurang, kalau semennya kurang bakalan gimana. Nah, kalau IT itu nggak kelihatan buat itunya, kayak batanya gimana. Kalau misalnya IT lihat project software gitu kan, kita nggak bisa ngelihat ini softwarenya kurang apa aja yang kurang gitu, terus gimana, terus bisa sebenarnya, tapi tidak suatu hal yang eksak gitu. Habis itu banyak project IT melibatkan teknologi atau proses bisnis baru yang melibatkan produk untuk uji dan risiko yang melekat. Nah, di IT itu juga banyak teknologinya baru. Terus habis itu proses bisnis yang biasanya perusahaan buat implement IT projectnya itu juga masih belum teruji. Jadi kayak misalnya pembuatan sistem software untuk absensi, terus kita undang software developer untuk bikin aplikasi tersebut, terus gimana caranya, kita belum tahu itu udah teruji apa belum softwarenya. Nah, terus kita harus melakukan testing sendiri juga. Nah, itu costnya kan pasti kalau misalnya dari software development itu akan tinggi, tapi kita belum tentu mendapatkan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk umumnya cost management ini kita harus memanajemen bagaimana alokasi dana yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi dalam pembuatan project IT itu kan biasanya banyak yang penting ada fitur ini tapi ternyata nggak kepakai. Jadi dalam cost management ini kita berusaha untuk bagaimana cara memanajemen cost yang baik supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan sesuai. Nah, dalam seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya, intinya pada tiap knowledge area 10 knowledge area ini pasti ada namanya planning, executing, sama controlling. Nah, kalau di cost management ini namanya estimating, budgeting, and controlling. Estimating itu kita memperkirakan, budgeting itu kita menganggarkan, controlling itu kita controlling. Nah, pertama kita masuk ke cost estimating. Cost estimating itu apa? Melakukan perkiraan dari biaya atau cost yang akan dibutuhkan selama pengerjaan proyek berdasarkan kebutuhan yang sudah ditentukan. Tadi kan kita udah sebelumnya di video-video sebelumnya kita udah buat WBS, kita buat milestone, kita buat apalagi tuh time schedule management. Nah, itu
kan kita pakai juga di cost estimating. Jadi kita estimasikan dulu, oh ini untuk bikin video minggu pertama habis cost berapa, buat makan, buat akses internet, buat rokok, gitu-gitu. Orang-orang biasanya sekarang kan gitu, kita harus ngasih cost estimatingnya berapa untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya di dalam project itu, project yang asli, project real kayak project pembangunan, project apa, pasti itu ada dianggarkan juga untuk sampai konsumsi, sampai semuanya itu pasti ada di cost estimating. Lalu cost estimating pada project IT sangat penting karena IT banyak ketidakpastian sehingga mungkin akan terdapat masalah jika tidak melakukan estimasi dengan baik. Sebenarnya project IT biasanya costnya itu emang sering over karena banyak ketidakpastian dan banyak software developer yang bilang karena kalau misalnya di IT yang penting fungsinya jalan, dan itu biasanya mengandalkan banyak fiturnya aja, tapi ternyata sama project ownernya atau project stakeholdernya itu nggak terlalu butuh tapi ditambahin situ. Nah makanya pada cost estimating ini kita memperkirakan dengan baik apa aja yang kita butuhkan. Nah ini nih problem yang sering terjadi pada cost estimating project. Yang pertama, estimasi perkiraan terlalu cepat dikerjakan. Nah jadi terlalu cepat dikerjakan itunya estimasinya, terus habis itu kurangnya pengalaman dalam memperkirakan. Nah terus manusia condong meremehkan dan manajemen menginginkan keakuratan tapi menghabiskan uang lebih sedikit untuk biaya internal. Ya pokoknya gitu. Nah selanjutnya itu cost budgeting. Cost budgeting itu kita melakukan penganggaran atau pengalokasian untuk perkiraan biaya proyek untuk item pekerjaan individu dari waktu ke waktu. Jadi dari itemnya kemarin yang kita buat di scope, di time management, terus di milestone itu kita anggarkan, kita masukin di situ biaya-biaya yang bakalan mungkin dimasukin yang bakal dihabiskan di bagian itu. Nah berdasarkan WPS, di dalam WPS kan ada aktivitasnya. Nah itu ditaruhin situ. Tujuan penting adalah untuk masukkan cost baseline. Nah baseline itu apa? Jadi pada saat kita menjalankan proyek pasti akan ada baseline. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu kita bikin lagi namanya cost baseline. Namanya baseline. Baseline itu untuk jadi acuan untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Bukan proyek selanjutnya, tahap proyek selanjutnya, bukan proyek lain tapi proyek yang kita sedang kerjakan selanjutnya harus bagaimana kita membuat cost baseline. Nah lalu ada cost control, memantau dari kinerja atau performance, memastikan bahwa proyek yang layak dimasukkan dalam cost baseline yang telah direvisi. Nah ini jadi maksudnya pada di cost control ini kita melakukan pemantauan. Jadi bakalan ada integrasi lagi, kayak misalnya kita ada revisi di bagian activity ini menambah satu, misalnya pada saat bikin video pada minggu ketiga laptopnya rusak dan bakal butuh biaya servis. Nah biaya servis itu kita masukkan dalam cost control. Jadi kita mengantisipasi. Nah cost control ini juga bakalan, yang tadi saya contohkan itu juga bakalan masuk di manajemen resiko juga, yang nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bagaimana manajemen risiko itu juga bakalan terintegrasi pada cost control ini. Nah, toolsnya untuk cost control ada meeting, laporan bulanan, pengukuran performa. Nah, itu contoh-contohnya tools buat cost control. Nah, kesimpulannya dari cost management ini, intinya untuk cost management ini untuk manage atau mengatur bagaimana keuangan pada suatu proyek supaya proyek itu bisa dilakukan secara efektif dan tidak membuang-buang uang. Nah, terus prosesnya ada 3 ini, estimating, budgeting, and controlling. Estimating itu buat memperkirakan, habis itu di budgeting itu dialokasikan ke activity yang udah dihituin di WBS tadi. Terakhir controllingnya lewat toolsnya kayak meeting, laporan bulanan dan lain-lain. Ya udah sekian untuk yang time management ini cost management, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.